Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di CPNS Talk, diskusi penuh arti. Kali ini kita akan membahas topik tentang pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara. Untuk pembahasan topik tersebut telah hadir bersama kami 3 narasumber, Bapak Halim Prasetyo SAP, Jabatan Perencana Muda, Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kemudian Ibu Adelia Nur Rahmawati SPMP, Jabatan Pengawas Benih Tanaman Pertama, Direktorat Jenderal Hortikultura. Dan yang terakhir ada Desta Hairunisa, mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung. Kami ucapkan selamat datang dalam diskusi CPNS Talk kali ini. Kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dan kesempatannya. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan saya untuk berpantun. Berjalan pagi di Taman Melati, langit cerah menyambut mentari. Kami hadir dengan semangat bakti, siap berdiskusi penuh arti. Baik, untuk acara kami mulai, waktu dan tempat kami persilahkan. Menurut Bapak nih, apa sih makna wawasan kebangsaan di lingkungan kerja kita, Pak? Terima kasih Pak Yusuf untuk memaknai dengan wawasan kebangsaan. Menurut saya, menurut informasi yang ada nih, wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini sebagai pemahaman tentang identitas bangsa, nilai-nilai Pancasila, sejarah perjuangan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam beragama, intinya dalam kehidupan sehari-hari. Adalah, menurut Bapak nih, apa sih makna wawasan kebangsaan di lingkungan kerja kita, Pak? Terima kasih Pak Yusuf untuk cara pandang kita, bagaimana kita bisa sebagai warga negara Indonesia itu tidak membeda-bedakan suku, lalu juga ini bisa bekerja sama gitu, walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Misalnya di situ ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan pekerjaan kita bersama-sama untuk meraih tujuan bersama gitu. Kita berada dalam keberagaman beberapa seperti budaya, agama, suku. Kita tetap berada walaupun dengan banyak keragaman yang ada, kita tetap dalam satu bangsa. Terutama di kampus sendiri banyak tuh beberapa hal-hal yang menurut Desta mencerminkan dari wawasan kebangsaan sendiri, seperti bekerja sama, kayak tidak hanya dalam akademik tapi di non-akademik seperti di organisasi juga kan. Kemudian berkontribusi positif seperti di lingkungan ketika perkuliahan, sehingga dapat menciptakan kayak lingkungan kuliahnya itu yang lebih positif. Pertanyaan berikutnya, Pak, menurut Bapak nih, tantangan terbesar ya Pak ya, yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap pemerintahan kita itu, terhadap bangsa kita itu kira-kira apa sih, Pak? Untuk tantangan terbesar saat ini adalah yang udah beredar, yang udah udah informasi udah Mudah ya Pak mudah ya, akses informasi ya. mudah, ya. Salah satunya adalah informasi digital, Ya. yang tidak semuanya ada benarnya. Oh, oke. Hoax gitu ya Pak ya? Ya, salah satunya mungkin itu ya, ada berita bohong yang sering cepat menyebar dan menimbulkan salah pada kita sendiri, gimana kita menyikapi tentang informasi tersebut. Kalau di lingkungan kerja yang paling kentara itu konflik sosial. Misalnya kalau di situ tuh banyak komposisi pekerja perempuan dibanding laki-laki, itu rawan terjadi konflik sosial. Walaupun juga bisa juga terjadi konflik sosial dengan beda gender juga bisa. Tapi kan namanya bekerja juga, kita tuh harus bisa saling mengerti satu sama lain, saling bekerja sama satu sama lain, terus juga menghindari potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik sosial tadi. Karena bagaimanapun kita itu bekerja dalam waktu yang lama dan berpotensi bertemu dengan orang yang sama dalam waktu yang lama. Jadi dikurangilah konflik sosial tadi. Yang pasti kita tuh harus berpikir lebih kritis ya dalam terutama mencari informasi dari media sosial, karena sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax yang beredar ya.
Kemudian kita tuh harus mengedepankan sikap toleransi, misalnya ada teman-teman yang bermasalah atau bagaimana, kita harus toleransi. Kemudian tidak hanya itu, kita juga harus berperan aktif dan positif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dapat membangun persatuan-persatuan gitu. Kemudian tidak hanya itu, di kampus sendiri kita bisa memperkuat nilai-nilai kebangsaan dengan mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang edukatif seperti seminar, kemudian diskusi lintas budaya, serta banyak hal-hal lainnya. Berikutnya, bagaimana nih Pak, menurut Bapak nih cara kita sebagai individu ataupun instansi ya untuk menjaga semangat bela negara nih Pak? Sebagai individu ya, Iya. kita harus bijak yang pertama itu dalam menyaring informasi mana yang benar, mana yang tidak, dan tidak mudah terprovokasi, dan tetap mengedepankan rasa hormat serta toleransi terhadap perbedaan yang ada ya. Sedangkan sebagai institusi di kita nih perlu ada program yang berkesinambungan ya. Seperti sosialisasi dengan nilai-nilai kebangsaan, pelatihan bela negara, dan penguatan karakter aparatur maupun mahasiswa di lingkungan kerja atau kampus yang harus menjadi tempat yang bisa kondusif untuk membangun rasa persaudaraan. Seperti itu ya Pak. Salah satu diantaranya dengan komunikasi yang bagus, bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, ada jalan-jalan yang adil, transparan, misalnya kita juga bisa memahami orang lain, menghargai pendapatnya orang lain, memahami posisi orang lain. Itu sekarang ini masih banyaknya disinformasi yang beredar di media sosial, kemudian sikap-sikap intoleransi dan radikalisme yang di kampus itu bisa menyebabkan perpecahan antar mahasiswa gitu. Kemudian sekarang masih cenderung sikap individualisme yang banyak terjadi di kalangan anak muda, terutama Gen Z, itu bisa menyebabkan atau melemahkan gitu rasa kebersamaan dan solidaritas, sehingga menjadi kelemahan lah, menjadi seharusnya itu menjadi kekuatan bangsa tetapi menjadi suatu kelemahan. Lalu contohnya Pak, kira-kira apa sih Pak sikap-sikap yang bisa kita lakukan sehari-hari Pak dari wawasan kebangsaan dan bela negara tadi? Nah, kalau untuk contoh dalam perilaku kita nih yang sederhana aja kita sehari-hari ini, banyak hal yang mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bela negara, seperti contohnya buang sampah pada tempatnya, berdiri kita untuk ketika lagu Indonesia Raya diputar, mengerjakan tugas dan tepat waktu. Terus selain itu ada yang membayar pajak juga harus tepat waktu, mengikuti pemilihan umum, dan masih banyak lainnya yang harus kita lakuin. Seperti itu mungkin contoh salah satunya. Ya, contohnya kayak misalnya kita disiplin dalam masuk kerja. Kalau di tempat kita itu ada 07.30 sampai 16.00 itu. Kalau misalnya untuk disiplinnya ya masuk kerja tepat waktu, terus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah diamanahkan. Contohnya seperti kayak lebih disiplin dalam belajar, misalnya waktunya, kemudian misalnya waktunya perkuliahan di pagi sampai siang hari, kemudian siangnya kita istirahat, misalnya nongkrong sama teman. Kemudian yang kedua tuh lebih bijak gitu dalam menggunakan media sosial, menyebarkan berita-berita positif, tidak yang hoax. Kemudian sebagai mahasiswa sendiri kita tuh harus mencintai produk-produk lokal yang ada di Bangka misalnya, karena kita tinggalnya di sini. Pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Bapak nih kira-kira pesan Bapak untuk generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa apa kira-kira? Ya, untuk pesan saya ini, jangan pernah melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apalagi di era digital ini kan, jangan mudah terpengaruh dari pihak yang pihak luar maupun pihak yang kita tidak inginkan ya. Kita ambil yang positif, yang tidak merusak persatuan, dan gunakan kecanggihan teknologi untuk dapat informasi hal-hal yang produktif, jangan untuk menyebarkan ujaran kebencian untuk dijadikan sebagai perpecahan bangsa. Ingat bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, jadi jaga selalu persatuan dan kesatuan bangsa ini,
karena itu adalah sebagai modal utama kita untuk maju bersama menjadikan bangsa Indonesia yang lebih maju lagi. Jangan mudah terprovokasi, gunakan energi kalian dengan disalurkan pada hal yang positif, lalu punya semangat inovasi dan kreativitas untuk terus membangun bangsa. Pesan Desta untuk generasi muda adalah jangan melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia di mana kita berada. Kemudian kita boleh melek akan teknologi yang ada, terus nanti kita harus tetap berpikir secara global dan mengikuti tren-tren dunia yang ada. Tetapi kita tetap harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Terus juga menurut Desta sebagai generasi muda kita harus menjadi garda terdepan ya dalam melawan intoleransi, kemudian menjaga persatuan dan bawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi dengan kreativitas, inovasi yang diciptakan dari sendiri serta semangat kolaborasi. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Desta untuk wawancaranya, semoga lancar makanya. Oke. Dari hasil wawancara narasumber pertama, yaitu mahasiswa, kami dapat menganalisis bahwa generasi muda memaknai wawasan kebangsaan sebagai kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan di tengah keragaman. Bela negara dipandang sebagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa menilai bahwa isu disinformasi digital, intoleransi, radikalisme, dan individualisme sebagai ancaman nyata terhadap solidaritas dan persatuan. Upaya untuk menghadapinya adalah dengan berpikir kritis, memperkuat toleransi, meningkatkan partisipasi positif, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan edukatif dan kolaboratif. Kemudian, generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan dalam melawan intoleransi, menjaga jati diri bangsa, dan mendorong kemajuan Indonesia melalui kreativitas, inovasi, dan semangat kolaborasi. Hasil analisis wawancara ketiga melibatkan 5 poin, yaitu tidak membedakan suku, bekerja sama dan kolaborasi, kemudian ada disiplin untuk masuk kerja dan bertanggung jawab, menyadari potensi konflik sosial berbasis gender dan menyiapkan mitigasi, menjaga semangat melalui komunikasi, apresiasi, transparansi, dan pemahaman individual, serta generasi muda tidak mudah terprovokasi, berpikiran positif, inovatif, dan kreatif. Berikut analisis dan kesimpulan dari wawancara dengan narasumber. Makna dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga sebagai pemahaman identitas bangsa, nilai-nilai Pancasila, serta kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sikap dan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya berawal dari hal yang kecil. Dalam perilaku sederhana yang bisa kita lakukan antara lain dengan membuang sampah pada tempatnya, berdiri dengan sikap sempurna saat lagu Indonesia Raya diputar, mengerjakan tugas tepat waktu, membayar pajak tepat waktu, dan mengikuti pemilihan umum. Serta tantangan terbesar yang akan dihadapi serta berpotensi menimbulkan ancaman terhadap pemerintahan. Tantangan terbesar adalah semakin maraknya penyebaran informasi palsu dan bohong atau hoax yang semakin banyak menyebar dan menimbulkan persepsi yang tidak benar. Sehingga dengan adanya wawasan kebangsaan ini, kita bisa lebih bijak dalam melakukan validasi terlebih dahulu dalam menanggapi isu hoax ini. Karena isu-isu hoax ini bisa menyebabkan perpecahan dalam persatuan. Lalu bagaimana cara kita sebagai individu maupun instansi dalam menjaga semangat bela negara? Sebagai individu kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi serta tidak boleh mudah terprovokasi dan tetap mengedepankan rasa hormat dan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Sebagai instansi perlu adanya program yang berkesinambungan serta sosialisasi kebangsaan, pelatihan bela negara serta penguatan karakter aparatur sipil negara. Lalu pesan-pesan untuk generasi muda terkait peran menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, jangan pernah melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh dari pihak luar. Yang ketiga, selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperoleh informasi yang positif. Yang keempat, jangan juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian yang akan merusak persatuan bangsa. Serta jaga selalu persatuan dan kesatuan, karena itu adalah modal untuk kita maju bersama untuk menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju. Berdasarkan dari 3 wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Sikap bela negara tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari, seperti disiplin, menghargai perbedaan, mencegah konflik sosial, menjaga komunikasi, serta mengembangkan inovasi. Semua pernyataan di atas menunjukkan bahwa bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, baik generasi muda maupun tua, dalam menjaga persatuan, ketahanan, dan kemajuan bangsa Indonesia, baik di lingkungan kerja, lingkungan akademis, maupun kehidupan bermasyarakat. Demikian acara CPNS Talk kali ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada para narasumber
yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya dalam diskusi penuh arti. Semoga wawasan yang diberikan memperkuat wawasan kami sebagai aparatur sipil negara, khususnya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian kuat, Indonesia hebat. Demikian acara.